Oke. Sebentar. Hmm. Oke. eh nah, jadi pada ini pertemuan ke-6 kita ya. Kalau misalkan suara saya terputus atau kecil, tolong dibilangin ya. Nah, jadi ini adalah pertemuan ke-6 kita di consumer behavior gitu. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah perception. Jadi persepsi konsumen di behavior intention, perilaku konsumen. Nah, jadi apa saja yang akan saya sampaikan itu ada 3 ya. Ada 6 elemen of perception, perceptual selection, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan persepsi gitu, apa sih persepsi itu gitu kan? Jadi kenapa kok di consumer behavior itu kita mempelajari perilaku konsumen gitu ya? Jadi eh, perilaku konsumen itu, kok perilaku konsumen, konsum persepsi konsumen itu adalah gimana sih kita itu bisa melihat persepsi dari berbagai orang kita sampaikan supaya satu suara gitu. Nah, tapi dari berbagai persepsi itu kan sebenarnya kita nggak bisa membuat persepsi satu orang dengan orang yang lain itu menjadi sama gitu. Biasanya persepsi itu kan juga dipengaruhi oleh yang namanya pengalaman pribadi, atau pengalaman sebelumnya ya dari penggunaan produk atau layanan gitu. Jadi pengalaman ini itu akan mempengaruhi seseorang melihat gimana sih produk atau layanan ini gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak sebelumnya eh, saya punya pengalaman pribadi makan seblak misalkan, terus saya memandang bahwa seblak itu rasanya nggak enak, pedas, kenyal-kenyal gitu misalkan ya. Itu kan karena pengalaman pribadi saya yang tidak menyenangkan gitu. Tapi di sisi lain persepsi orang terhadap makanan seblak rasanya enak dan juga mengenyangkan pasti ada gitu. Nah, itu juga pasti berdasarkan dari pengalaman atau experience dari orang tersebut. Sebelumnya orang ini pernah makan seblak yang rasanya enak gitu. Makanya persepsinya terhadap seblak itu menjadi bagus gitu. Terus dipengaruhi oleh apa juga gitu persepsi. Itu dipengaruhi oleh informasi yang diterima juga ya. Nah, informasi dari berbagai sumber, misalkan dari rekomendasi. Kalau misalkan saya misalkan sih saya menggunakan skintific gitu ya. Nah, persepsi saya terhadap skintific itu bagus karena rekomendasi atau informasi yang teman saya berikan kepada saya itu bagus gitu, cocok. Nah, persepsi saya terhadap skintific itu adalah produk yang bagus yang bisa menghilangkan bekas jerawat gitu misalkan. Nah, itu kan karena baik ya, apa namanya, rekomendasi dari teman gitu. Kemudian misalkan nih dipengaruhi oleh apa lagi? Misalkan dipengaruhi oleh nilai dan juga preferensi individu. Jadi ada preferensi orang yang kalau harganya murah itu udah pasti produknya jelek gitu. Misalkan itu kan preferensi individu ya yang sudah melekat di dalam diri gitu.
terus kemudian misalkan kemudian ada faktor psikologis gitu. Jadi misalkan apa aja, misalkan tuh kayak persepsi, apa tuh namanya, persepsi nilai atau kualitas. Nah, itu juga memahami mempengaruhi suatu persepsi produk ataupun jasa gitu. Kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga budaya. Norma-norma sosial misalkan atau tren gitu ya. Bahwa misalkan tren barat, baju kurang bahan misalkan, orang yang orang yang menggunakan apa baju yang kekurangan bahan misalkan atau tipis itu tidak bagus gitu misalkan. Nah, itu kan karena dipengaruhi oleh norma-norma sosial ya gitu. Nah, jadi kemudian yang pertama tadi kan ada 6 ya. Salah satunya itu yang pertama ada the element of perception. Em, jadi ada apa? Jadi ada apa aja di dalam elemen persepsi itu? Ada sensory input, the absolute threshold, the differential threshold, dan juga subliminal perception. Apa saja gitu ya, akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi eh sensory apa sensory input, nah namanya juga input ya, sensory masuk yang masuk gitu kan. Nah, itu tuh apa gitu kan? Rangsangan ya, sensori kerangsangan. Rangsangan itu yang dirasakan itu oleh panca indera kita. Panca indera kita kan ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ada 5 gitu, kecuali dia indigo, ada indera keenamnya gitu ya. Jadi kayak sensory input itu tuh ada rangsangan yang masuk di duduk, duduk. Itu kayak penciuman, penglihatan, sentuhan, rasa, dan pendengaran. Nah, itu tuh rangsangan yang masuk ke kita gitu, itu akan menghasilkan yang namanya sensasi gitu. Nah, misalkan kayak sentuhan, maka akan memberikan sensasi ke kita. Apakah sensasinya jadi hangat kah? Ada jadi dingin kah atau apa gitu ya. Nah, jadi sensory input ini itu akan menghasilkan yang namanya sensasi gitu. Jadi, kenapa kalau kita mempelajari ini gitu? Jadi, eh, kebanyakan komunikasi pemasaran itu kan hanya fokus ke ini ya, ke daya tarik penglihatan gitu ya, dan juga suara gitu. Jadi, penglihatan, misalkan menggunakan model yang enak dilihat gitu ya, atau good looking gitu, atau misalkan suara menggunakan apa misalkan ASMR. Nah, itu juga kan adalah apa indera yang misalkan untuk menunjukkan makanan ini kriuk, kriuk banget gitu kan, itu ada indera ini ya, indera pendengaran yang digunakan gitu. Nah, tapi apa kenapa kok kedua indera tersebut itu menjadi unggulan gitu? Karena aroma dan juga sentuhan itu merupakan suatu peluang gitu yang cukup besar untuk dilakukan penargetan ke konsumen gitu. Nah, terus tadi kan kita ada elemen persepsi ada beberapa gitu ya. Kemudian itu ada yang namanya ada absolute threshold. Ini tuh ada ambang batas mutlak gitu ya atau titik terendah. Nah, maksudnya adalah eh tingkatan terendah itu di mana seseorang itu dapat mengalami yang namanya sensasi gitu. Nah, jadi eh, apa patokannya di mana gitu? Patokannya adalah ketika seseorang itu bisa membedakan antara yang namanya sesuatu
dan tidak ada sama sekali. Nah, itu patokannya, ambang titik terendah gitu ya. Membedakannya antara sesuatu dan tidak ada sama sekali. Nah, itu yang di tengah-tengah itulah gitu. Nah, jadi ini tujuannya untuk apa gitu? Kenapa kok kita penting mengetahui yang namanya ambang batas ini gitu? Jadi tujuannya itu untuk merubah gitu ya, merubah kampanye iklan itu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi dengan tidak merubah standar secara spesifik. Nah, nanti akan saya ini maksudnya apa sih? Maksudnya Bu Meta ini apa gitu? Akan saya berikan contohnya. Jadi, misalkan supaya kita itu tidak merubah logo atau bentuk itu secara kayak yang pernah saya kasih tahu itu si apa tuh namanya Tropika, Tropikal, Tropikal itu kan dia kenapa kok akhirnya banyak pelanggan yang komplain. Bukan lagi ini tropikal yang saya kenal itu karena perubahannya secara besar-besaran ya, secara menyeluruh gitu. Padahal seharusnya kalau misalkan si tropikal itu paham yang namanya ada absolute threshold atau ambang batas, nah itu niscaya orang-orang itu nggak akan sadar kalau ada perubahan gitu. Nah, jadi gimana sih kita membuat kampanye iklan ini itu dengan tidak merubah secara spesifik, tidak merubah secara eh, terlalu besar gitu ya. Jadi mereka itu nggak akan sadar kalau ada sesuatu yang kita rubah. Jadi istilahnya kayak digiring gitu. Nah, jadi hmm, karena kan itu kan pasti akan mempengaruhi persepsi ya. Nah, jadi kenapa kok kita apa eh, di di the absolute result ini itu tuh dibagi lagi gitu ya. Ada yang namanya ambush marketing gitu. Jadi di mana ambush marketing ini tuh perusahaan itu menempatkan atau naruh iklan-iklannya itu di tempat-tempat di mana konsumen itu tidak konsumen itu merasa bahwa iklannya ini ditaruh di tempat yang tidak terduga gitu ya. Nah, jadi konsumen itu tidak mengharap untuk melihat tidak mengharap untuk tidak melihat iklannya ini gitu. Jadi tidak terduga, oh ternyata ada iklan ini ya gitu. Nah, atau misalkan konsumen itu melihat iklan tersebut, jadi tidak bisa menghindari, mau nggak mau gitu ya. Contohnya itu di mana? Di lift misalkan. Contohnya itu di lift gitu ya. Kan kita nggak mungkin untuk menghindari iklan ini kita harus pindah lift gitu kan nggak mungkin ya. Nah, atau misalkan kayak di lorong-lorong kereta api, stasiun. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus melihatnya ya. Jadi saya pernah punya pengalaman itu ada itu apa aplikasi penyewa buat nyewa mobil gitu. Jadi dibuat dengan bentuk pengumuman gitu. Latarnya belakang putih persis kayak pengumuman. Jadi saya tuh hampir terkecoh gitu. Saya membaca sampai akhir gitu. Padahal biasanya kan kalau tulisan itu kan orang enggan membaca ya, tapi karena ini ditempatkan di kebetulan kemarin tuh saya tinggal di apartemen gitu ya. Jadi eh kan kalau di apartemen kan kalau misalkan ada informasi apa kan pasti dipasangnya di mading atau kalau enggak di lift gitu ya. Nah, jadi itu mau nggak mau saya baca. Saya pikir itu adalah i- saya pikir itu adalah pengumuman penting apa gitu ya dari RT gitu. Tapi ternyata itu adalah pengumuman bahwa ada suatu aplikasi namanya apa lupa gitu untuk sewa mobil gitu. Nah, itu kan akhirnya nggak secara nggak sadar kan ya ternyata ditempelin di sini loh gitu.
Nah, dan juga saya nggak bisa menghindari iklan itu gitu. Terus kemudian ada yang namanya experiential marketing. Namanya juga experiential marketing. Jadi apa ada experience-nya gitu ketika mengkonsumsi suatu produk ini gitu. Terus kemudian yang berikutnya ada yang namanya the differential threshold gitu. Jadi perbedaan minimal gitu ya yang dapat dideteksi gitu. Jadi apa ini tuh dikeluarkan oleh yang namanya ini Weber. Jadi itu dia mengeluarkan suatu teori namanya JND, Just Noticeable Difference gitu. Um, jadi menemukan bahwa JND ini itu apa tuh namanya dua rangsangan gitu ya. Nanti. Bukunya. Nah, ini membahas tentang apa gitu. Nah, jadi si Ernest Weber ini membahas tentang apa gitu ya. Nah, ini saya kasih contohnya. Nih. Nih, pegang. Nah, jadi JND ini pengaruhnya untuk apa gitu. Jadi, ada yang pertama itu namanya JND implication terhadap produk pricing dan juga improvement gitu. Jadi, eh apa tuh namanya? Hmm. Nah, ini tuh seperti yang sudah saya kayak the ini absolute threshold ya, ambang batas seseorang supaya nggak sadar kalau eh, bisa logo atau bisa packagingnya tuh dirubah. Itu tuh nggak sampai signifikan, nggak sampai kelihatan banget gitu tuh. Nah, contohnya ini nih, The Betty Crocker Symbol Change. Nah, itu dari tahun 1936 terus ke 1900 berapa itu? 55 ya. Nah, itu kan bajunya tetap warna merah dan ada aksen warna putihnya gitu ya. Nah, terus gaya rambutnya cuma dirubah sedikit gitu kan. Ini kan akhirnya kan bisa jadi orang itu nggak sadar kalau ada perubahan di sini gitu. Nah, jadi kenapa kok orang siapa perusahaan ini mau merubah ini loh. Eh, kita lanjutkan ya. Nah, jadi untuk apa gitu kita memahami yang namanya JND ini tadi. Jadi, kenapa kok pemasar gitu atau produsen atau perusahaan itu penting atau berusaha untuk menentukan yang namanya JND yang relevan. Ini biasanya ada dua alasan. Nah, jadi yang pertama itu untuk mencegah perubahan yang drastis gitu ya. Jadi misalkan nih ada pengurangan ukuran gitu ya, ada yang dari 250 mili ke 200 mili atau nah itu kan supaya caranya gimana supaya nggak kelihatan banget nih gitu kan. Nah, atau misalkan kalau eh, ada tuh biasanya tuh di sampo-sampo ya, ada penambahan 20% gitu misalkan. Nah, kan itu kan ada caranya gimana supaya penambahan itu tuh terlihat gitu. Nah, ini tuh kerjaannya seorang produsen dan juga pemasar. Gimana caranya penambahan 20% itu supaya terlihat
banget oleh konsumen gitu ya. Nah, jadi harus mengetahui yang namanya ambang batas itu tadi. Nah, atau menentukan JND gitu. Nah, jadi atau misalkan ada kenaikan harga produk. Nah, gimana caranya supaya nggak begitu kelihatan? Karena kalau kelihatan banget ada kenaikan harga kan bahaya ya kalau kenaikan harga ya bisa orang bisa kabur gitu. Gimana caranya gitu. Nah, eh, hal-hal yang positif itu gimana caranya supaya mudah dilihat oleh publik? Dikasih label merah. Nah, merah itu kan sangat noticeable ya. Sangat kelihatan kalau ada perubahan gitu. Jadi ditempel di pojok kanan ada peningkatan 20% miliknya dari shampoo ini. Siapa tuh bocor? Nah, terus yang kemudian yang kedua itu misalkan kayak ini implikasinya untuk logo atau packaging nih. Contohnya ini ada Xerox. Mulai tahun 61, 68, 94, 2004 sampai 2008 kan perubahannya tidak drastis ya. Ya ini supaya tidak menghilangkan identitas identitas juga gitu salah satunya gitu ya. Nah, jadi eh ini kan akhirnya kan tidak begitu terasa ada perubahan, tapi menuju ke Serok yang 2008 sampai sekarang itu kan mendapatkan yang paling bagus gitu ya. Orang tetap mengenal Serok ya, Serok itu gitu. Nah, jadi pemasar itu kenapa kok perlu tahu ini gitu. Jadi kita itu supaya nggak kehilangan pengakuan gitu dari konsumen. Nah, kalau misalkan perubahan logo, packaging dan lain-lain itu harus hati-hati ya, supaya tetap berada di bawah JND gitu, di bawah di bawah titik sadarnya gitu. Jadi konsumen itu hanya akan merasakan perbedaan minimal gitu ya antara versi sebelumnya dan berikutnya gitu. Lalu kemudian yang kedua itu ada subliminal perception gitu. Jadi subliminal perception itu ini ya rangsangan yang terlalu lemah gitu atau terlalu singkat untuk dilihat atau didengar. Nah, jadi ini tuh padahal ini ya iklan ini tuh lemah dalam arti misalkan eh, tulisannya kecil atau suaranya rendah atau ditayangkannya singkat gitu. Tetapi itu secara sadar itu kuat, sangat kuat mempengaruhi gitu ya. Itu ada yang namanya sel reseptor gitu. Nah, jadi ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa waktu nonton di bioskop itu cuman ada tulisan eh Cook gitu, Cook Coca-Cola gitu. Jadi eh dan tulisan itu tuh cuma sebentar gitu di apa tuh namanya tuh di layar di monitor besar di orang-orang mau nonton film gitu ya. Tapi ternyata itu dapat meningkatkan beberapa persen penjualan si Coca-Cola ini gitu. Nah, padahal itu tuh cuman singkat, lemah gitu ya, tapi sangat kuat untuk mempengaruhi yang namanya sel reseptor. Nah, kegiatan ini itu namanya subliminal perception. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada perceptual selection. Jadi, atau seleksi perseptual ya, gitu ya. Nah, jadi itu tuh ketika perceptual selection itu kalau digambarkan ini kan ada banyak warna gitu ya. Lalu apa diartikan gitu kan ada berbagai macam.
gitu di gambar ini gitu. Jadi tuh ini tuh perceptual selection itu terjadi ketika konsumen itu menangkap gitu ya atau mendapatkan namanya stimulus gitu. Nah, berdasarkan satu set yang namanya psikologis. Set psikologis itu yang mana gitu. Yang ini nih, misalkan kayak pengalaman konsumen sebelumnya, seperti yang sudah saya eh, jelaskan tadi, ada pengalaman gitu ya. Nah, jadi ini akan mempengaruhi yang namanya harapan. Misalkan, misalkan nih kita tuh pengalaman sebelumnya bahwa bau-bauan roti yang menyengat seperti ini jenisnya gitu ya, seperti roti O itu rasanya moka gitu. Nah, misalkan. Nah, itu kan berarti ada pengalaman konsumen sebelumnya ya yang akhirnya mempengaruhi harapan bahwa ketika saya membeli roti yang baunya seperti roti O itu enak gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya eh mom yang pengalaman konsumen. Yang berikutnya itu motif motif konsumen pada saat itu gitu. Misalkan tuh berdasarkan kebutuhan bahwa saya saat ini tuh HP saya sedang rusak gitu. Jadi saya butuh untuk membeli HP baru gitu ya. Nah, jadi ketika ada iklan tentang suatu HP handphone gitu tuh pasti akan saya pantengin, pasti akan saya lihat gitu. Karena kebetulan saya akan membeli suatu handphone baru gitu ya. Nah, itu kan berdasarkan kebutuhan gitu ya, atau misalkan berdasarkan keinginan, minat dan sebagainya gitu. Lalu berikutnya, ini udah ya. Berikutnya itu ada stimulus gitu ya, atau rangsangan fisik gitu ya, yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Ya, produk itu sendiri, misalkan, atau atribut, atau desain desain kemasan yang lucu gitu ya. Jadi persepsi konsumen tuh jadi bagus gitu karena desainnya tuh lucu gitu ya. Atau nama merek. Nah, itu juga bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, contohnya nih, oh berikutnya, berikutnya itu ada perceptual organization gitu ya. Jadi perceptual organization itu apa gitu. Jadi ini tuh konsumen mengelompokkan informasi-informasi yang diterima itu dari berbagai sumber gitu ya. Jadi banyak sumber dari referensi, teman baca dan lain sebagainya. Itu tuh digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi apa aja perceptual organization itu dibagi menjadi ada yang pertama the basic principle of perceptual organization. Jadi ada figure and ground, grouping, gitu, yang tiga closure. Figure dan ground itu apa gitu? Misalkan nih, eh kalau nah ini lagi-lagi saya bahas tentang film Korea gitu ya. Kan kalau di film itu kita secara nggak sadar ya, kalau ada iklan masuk ya, kadang kalau di film Korea kan kita suka nggak sadar gitu ya. Tapi kalau misalkan di sinetron Indonesia, pasti kita sadar karena itu dibuat sesi untuk
iklan secara tersendiri gitu. Tapi kalau di Korea kan enggak. Dia terlibat secara langsung gitu. Nah, Figure and Ground itu memasukkan iklan ke dalam konten hiburan gitu. Bisa produknya digunakan langsung oleh si artis gitu. Contohnya itu kayak iklan Kopiko ya di Drakor. Nah, itu tuh saya masukkan tuh ada siapa tuh namanya? Siapa tuh namanya itu? So Joong Ki. Nah, ya, itu tuh namanya figure and ground. Nah, ini sangat mempengaruhi yang namanya perceptual organization. Lalu berikutnya itu ada grouping. Nah, grouping ini, misalkan, itu saya contohkan kayak Pons. Jadi itu mengelompokkan satu produk dengan produk yang mirip-mirip gitu, yang sama. Nah, itu kan misalkan untuk anti aging itu tuh bisa menggunakan varian ini gitu kan. Tapi untuk hasil yang maksimal itu bisa menggunakan eh, seri yang sama gitu. Nah, itu namanya grouping. Jadi orang itu akan lebih mudah untuk mengingat bahwa kalau misalkan mau beli eye cream yang untuk anti aging berarti gandengannya juga itu berarti krim yang anti aging juga untuk belinya gitu untuk hasil yang maksimal gitu. Jadi mengelompokkan suatu benda gitu ya, satu produk supaya orang-orang itu nggak kesusahan untuk mencari informasinya gitu. Kemudian yang ketiga ada closure. Jadi hmm, ini tuh kayak ini loh, tebak-tebak kata. Jadi mencantumkan kata-kata yang hilang gitu ya. Nah, dan akhirnya untuk meminta konsumen untuk mengisi bagian yang kosong. Gitu. Akhirnya kan ingat tuh ya si konsumen. Itu namanya closure. Iya ini pegang. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada perceptual interpretation stereotype. Nah, jadi stereotip ya, stereotip itu kan melihat sesuatu itu dipukul rata gitu ya, atau kata lainnya itu menyederhanakan gambar. Bisa secara positif ataupun negatif. Misalkan nih, kalau kita lagi naik KRL, pasti kita diminta untuk mendahulukan orang orang yang lebih orang tua, ibu hamil, ibu gendong anak gitu ya, atau orang yang sakit atau difabel gitu. Terus kalau misalkan kita ketemu dan berarti kan itu adalah orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Terus kita ketemu tuh sama orang yang lebih tua. Terus kita mempersilahkan orang tersebut untuk duduk gitu ya. Dan memilih diri kita untuk berdiri gitu. Bisa jadi eh, orang tersebut itu marah gitu, merasa terhina karena dinilai tidak cukup kuat untuk berdiri. Stereotip. Hmm. Jadi stereotip itu contohnya ini ya. Jadi ini tuh sub mobil. Jadi tulisannya tuh naik Jerman gitu. Jadi maksudnya adalah ini bukan Jerman gitu. Jadi ini tuh mobilnya mirip-mirip sama BMW ya. Kalau nggak salah dari Jerman BMW ya. Nah, jadi ini tuh BMW kan terkenal dengan mobil yang
bagus, spare partnya kuat dan lain sebagainya gitu. Jadi si SAP ini, mobil SAP ini ingin distereotipkan gitu, disamakan dengan mobil BMW itu tadi gitu. Tapi menggunakan yang namanya Night, tulisannya itu Night Jerman gitu, bukan Jerman gitu. Nah, ini ada tiga gitu. Yang pertama itu ada physical. Nah, oke. Nah, physical appearance gitu. Jadi, jadi bagaimana si ini apa tuh namanya? Suatu produk itu tuh dikaitkan secara fisik, dilihat dengan supaya dia bagus. Contohnya kayak tadi ya BMW itu tadi gitu. Sebentar kok hilang. Hmm, oh jadi bentar-bentar. Hmm, sweatshirt. Hmm. Nah, physical appearance gitu. Jadi misalkan nih, misalkan ya, itu saya sedang mencari rumah gitu. Terus beberapa pekan terakhir ini itu agen pemasaran yang saya temui itu ada berbagai macam orang. Ada yang dia dandanannya rapih, cantik gitu ya. Terus ada yang biasa aja gitu. Terus saya berpikir, eh, kok bisa di klaster ya? Maksudnya itu adalah orang-orang yang dandanannya rapi, cantik, ataupun ganteng, itu pasti perumahannya bagus gitu. Tapi kalau misalkan orangnya yang biasa aja gitu ya, itu perumahannya ya biasa aja gitu. Nah, meskipun ya nggak semuanya bisa distereotipkan seperti itu gitu. Nah, physical appearance, ya, jadi itu adalah persepsi kalau misalkan kita menyamakan atau hampir dikatakan bisa memukul rata itu tuh dari eh, apa pengalaman gitu. Nah, lalu berikutnya itu yang namanya descriptive terms gitu. Jadi stereotip ini tuh itu biasanya muncul secara verbal gitu. Misalkan nih, atau dikata-katain gitu ya, misalkan. Nah, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, kalau persepsi itu bisa berdasarkan judul, bisa berdasarkan nama merek gitu. Orang eh, persepsi konsumen terhadap misalkan nih contohnya makanan ya, makanan yang rumit spellingnya itu cenderung makanannya enak gitu misalkan. Terus misalkan ya ada namanya Skulen Italian Seafood Fillet gitu. Orang itu kemungkinan besar akan menilai bahwa makanan ini tuh lebih enak gitu ya, lebih menarik gitu daripada orang-orang yang menamakan makanan tersebut hanya biasa saja. Contohnya seperti seafood fillet gitu. Nah, eh, coba disandingkan judul makanan seafood fillet sama Skulen Italian Seafood Fillet gitu. Pasti orang cenderung
lebih berpikir sukulen Italian seafood fillet itu lebih enak daripada seafood fillet gitu. Nah, itu namanya descriptive terms gitu ya. Jadi itu tercermin dalam pesan verbal gitu ya, atau kata-kata gitu, atau judul gitu. Tahu misalkan nih juga kalau misalkan eh, di mobil ya, di belakang mobil itu saya sering lihat itu ada tulisannya pria sejati use three pedals gitu ya. Nah, jadi pria sejati itu menggunakan tiga pedals. Nah, yang menunjukkan bahwa ini di Jawa Timur ya. Kalau di Jakarta rata-rata mau cewek mau cowok menggunakan dua pedals gitu. Mobil. eh Kalau di daerah Jawa Timur itu kan nggak begitu semacet Jakarta ya. Jadi tulisan ini menggambarkan bahwa pria yang sejati, yang kuat, terus bisa dikatakan cerdik gitu ya, itu mobilnya menggunakan kopling. Itu apa ya bahasa Indonesia? Kopling ya. Jadi tiga pedalnya gitu. Nah, itu tuh eh, pers- apa perspektif ya melalui descriptive terms namanya. Terus kemudian yang berikutnya ada first first impression. Namanya juga first impression. Jadi hmm, ada sebuah pepatah bahwa Anda itu tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian meluncurkan suatu produk untuk pertama kali, buatlah kesan sepositif mungkin, sebagus mungkin gitu. Karena kesan pertama itu akan sangat dikenang, akan mudah banget diingat gitu. Jadi buatlah first impression yang berkesan, yang tahan lama kesannya gitu ya. Jadi kita tuh wajib memperkenalkan produk baru itu tuh harus yang sempurna gitu. Kalau enggak itu bisa fatal ya. Terus kemudian itu ada halo effect. Halo effect itu menggun. Contohnya gini, Oreo kan udah terkenal ya. Oreo tuh udah makanan terkenal gitu. Terus ada muncul eh, apa biskuit namanya Goreo. Nah, itu kan mirip ya Oreo sama Goreo. Nah, jadi si produk ini itu tuh bukan mengkloning ya, tapi diucapkannya itu nyerempet-nyerempet dengan produk yang sudah terkenal gitu. Itu namanya halo effect. Nah, pasti persepsi orang sebelum makan atau sebelum beli Goreo itu pasti ini mirip rasanya mirip sama Oreo, tapi versi murahnya gitu. Jadi orang mau beli persepsinya tuh pasti bagus gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah selesai deh conclusion. Kemudian kita ke ujian tengah semester gitu. Nah, kalau begitu dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum? Ya, jadi ini ya apa biasanya tuh banyak jedanya ya kita banyak distractnya gitu. Karena biasanya anak saya tuh udah tidur jam 7, tapi entah kenapa ini tadi belum tidur gitu. Jadi agak menggoda dia gitu ya. Tahu mungkin ibunya kalau mau ngajar. Oke, jadi berikutnya akan saya share ini. Ini pertemuan ke-6 ya. Jadi saya pertemuan ke-7 kita ngapain? Pertemuan ke-7 kalian sudah bisa mempersiapkan UTS gitu. Jadi eh, pertemuan ke-6 eh sekarang pertemuan ke-6 ya, ya. Jadi pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 itu kalian gunakan untuk ini untuk mengerjakan ujian tengah semester gitu ya.
Ehm, ini untuk ini ya, mohon diperhatikan baik-baik. Suara saya terdengar dengan jelas, guys. Terdengar jelas. Jelas, Bu. Oke, jadi begini. Ini itu adalah instruksi UTS untuk kelas A, B, dan C. Kelompok 1 dan 2 itu melakukan observasi produk body care. Yang kelompok 1 itu body shop, yang kelompok 1 lagi itu Mustika Ratu gitu. The Body Shop itu kan punya outlet sendiri ya, begitupun juga Mustika Ratu. Terserah kalian mau melakukan observasi di mall mana terserah, di Kelapa Gading boleh, dimanapun boleh. Ya, yang ada apa tuh store The Body Shop sama Mustika Ratu. Jadi kelompok 1 The Body Shop, kelompok 2 Mustika Ratu gitu ya. Nah, jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 ataupun 5 orang, ya kan? Jadi mekanismenya adalah yang pertama, ini khusus kelompok 1 dan 2, satu orang per kelompok itu melakukan observasi minimal 1 pengunjung. Ya, jadi 1 orang itu 1 pengunjung yang sampai di tahap pembelian dan 1 orang yang tidak sampai ke tahap pembelian. Itu berarti 1 orang per kelompok itu mengobservasi 2 orang, gitu ya. Kalau kelompoknya anggotanya ada 5, berarti manusianya yang diobservasi itu ada 10 orang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan analisis perilaku konsumen menggunakan metode observasi pasif dengan mengamati perilaku konsumen dan mengaitkannya dengan tahap keputusan pembelian. Seperti pertama jumpa kita, materi pertama kali ya. Nah, dan juga salah satu topik pada dan juga topik gitu ya. Topik pada pertemuan keempat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa membuat analisis secara lengkap apa saja yang dilakukan oleh konsumen, mulai dari data, dokumentasi, dan juga simpulan. Dan yang keempat, hasil analisis dibuat dalam bentuk laporan Word dan juga PowerPoint. Nah, yang kelima, of course, dilengkapi dengan sumber referensi minimal 5 artikel jurnal atau buku sebagai referensi. Nah, kalau buku itu minimal 2 ya. Minimal 2 buku. Bukunya yang sudah saya share itu tadi sebagai referensi gitu. Nah, kemudian itu seperti apa observasinya? Itu adalah seperti ini observasinya. Nah, jadi yang pertama itu kalian ada perencanaan observasi. Jadi, kalian harus menentukan, mengidentifikasi tujuan observasi kalian. Misalnya, ingin memahami pola pembelian. Nah, jadi polanya seperti apa pembelian orang itu ya. Terus preferensi merek dan keputusan pembelian. Lalu yang B, menentukan lokasi dan waktu observasi. Pastikan Anda berada apa di store saat jam sibuk. Nah, atau saat yang relevan dengan peralihan yang ingin Anda amati gitu. Misalkan
Orang-orang itu kalau waktu weekend pada banyak yang beli nggak ya? Nah, jadi kalian mengamati waktu weekend dan juga waktu weekdays gitu. Oh, ternyata orang tuh kalau waktu weekend itu lebih banyak yang beli itu. Atau misalkan pada jam istirahat kantor sama yang tidak di jam istirahat kantor. Nah, pasti kan akan mempengaruhi hasilnya ya. Gitu. Jadi setiap pilihan yang kalian buat itu pasti ada pengaruhnya gitu ke perilaku gitu. Lalu siapkan alat observasi seperti buku, catatan, kamera, perangkat perekam audio ya jika diperlukan. Lalu pemilihan sampel dan pendekatan observasi. Nah, jadi kalian pilih konsumen yang akan diamati. Ini bisa dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu. Nah, seperti jenis kelamin, usia, dan jenis produk yang mereka beli. Setiap kalian memutuskan mengobservasi pria ataupun wanita itu pasti memiliki hmm, hasil yang berbeda dan pasti memiliki makna. Maknanya apa? Ya, coba kayak kalian kaitkan ya. Nah, terus tentukan apakah observasi ini akan bersifat terbuka. Maksudnya terbuka itu tanpa interaksi dengan konsumen atau dengan tertutup, interaksi langsung. Nah, tapi beda ya dengan wawancara kalau observasi. Terus kemudian yang ketiga, pelaksanaan observasi. Kalian mengamati konsumen dengan cermat saat mereka masuk ke dalam store dan mulai berbelanja. Catat perilakunya ya, seperti mereka apakah mereka memilih produk tertentu, memilih produknya itu udah secara cepat atau butuh waktu lama atau masih baca-baca atau masih tanya-tanya gitu. Nah, terus apa mereka juga memperhatikan harga atau mereka melakukan interaksi dengan staf atau konsumen gitu ya. Itu pasti akan memiliki makna gitu ya. Nah, terus kemudian jawaban antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain itu pasti memiliki benang merahnya. Ya, kalian cari di situ artinya. Kemudian, jika observasi ini melibatkan interaksi, pastikan untuk bertanya dengan lembut dan mendalam tentang pilihan mereka dan pertimbangan di baliknya. Kemudian, pencatatan data. Catat data dengan jelas dan juga sistematis, gitu ya. Mencatat aktivitas konsumen selama berbelanja. Simpan data dengan rapi untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang kelima ada analisis data. Setelah melakukan observasi selesai, pastikan analisis datanya itu dikumpulkan dan juga diidentifikasi pola, tren, dan juga temuannya yang relevan. Buat ringkasan hasil observasi Anda. Kemudian penyusuran laporan. Nah, buat laporannya itu mencakup temuan dan juga kesimpulan utama. Laporan ini bisa berupa grafik, tabel, atau ilustrasi yang mendukung temuan kalian. Kemudian yang selanjutnya itu nangis. Nah, oh, oh, hmm. Nah, jadi eh, kalau misalkan kalian membuat sampai pada tahap rekomendasi dan implikasi berdasarkan hasil observasi, itu nah ini bukan bukan lagi jika memungkinkan ya, ini mah wajib ya.
Nah, jadi berikan rekomendasi dan juga implikasi berdasarkan hasil observasi yang dikaitkan dengan teori yang relevan. Nah, begitu kira-kira kalau observasi. Untuk kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 3 dan 4 itu melakukan wawancara semi terstruktur untuk produk konsumen Kikaf dan juga Miniso. Jadi kalian melakukan wawancara semi terstruktur dengan mengunjungi Kikaf, Miniso dan juga Daiso gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kelompok eh, yang apa ada 8 ya, ini berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada yang 8. 7, 8 ya. Nah, jadi eh, kelompok 3, 4 dan juga 7 ya, itu yang kelompok 3 Kikaf, kelompok 4 Miniso, kelompok 7 Daiso gitu ya. 1 orang per kelompok itu melakukan wawancara semi terstruktur minimal 1 pengunjung yang sampai pada tahap pembelian dan 1 orang lagi yang tidak sampai pada tahap ke pembelian gitu. Nah, kalau nomor 3, 4, 5, 6 ini sama ya. Kuesionernya itu sudah saya buatkan, ya, sudah saya identifikasi pertanyaan apa saja. Jadi kalian kuesionernya itu boleh kalian print out atau kalian buat di Google Form. Ya, kalian buat tuh di Google Form kuesionernya. Jenis kelamin kalian buat ya, jenis kelamin pria dan wanita gitu ya. Usianya kalian buat juga range A sampai A itu berapa sampai berapa, B berapa sampai berapa, C sampai berapa dan sebagainya. Lalu pendapatan per bulan dan juga pendidikan terakhir kalian bikin ya. Di sini saya nggak bikin karena lama. Kalian bikin sendiri nanti. Lalu yang kedua, kalian bikin apa tujuan utama Anda datang ke supermarket hari ini. Ya, jadi buatlah pilihan membeli kebutuhan sehari-hari, membeli makanan dan minuman. Ini karena Kikaf dan juga Daiso ya itu bukan nggak ada tuh di situ makanan dan minuman. Nah, jadi kalian kelompokkan apakah membeli misalkan kosmetik terus atau eh, elektronik atau pakaian gitu ya, visual juga topi dan lain sebagainya atau pernak-pernik gitu. Nah, kalian sesuaikan ya. Ini pilihan-pilihan yang tidak sesuai. Nah, begitu. Di sini sudah saya buatkan pertanyaannya. Ada sampai 16 pertanyaannya, ya. Nah, terus sorry sorry sorry. Kalau kuesioner, hmm, oh sorry. Itu tadi yang kuesioner. Yang ini wawancara ya. Wawancara itu sama, pertanyaannya sama, cuman tidak ada pilihannya gitu ya. Bedanya wawancara dan kuesioner. Nah, terus ini 3, 4, dan 7. Nah, dan berikutnya kelompok 5, 6, dan kalau ada yang sampai 8 berarti 5, 6, dan 8. Itu survei menggunakan G-form. Ya, jadi eh, melakukan survei terhadap pengunjung brand industri food dan juga beverage. Jadi, jadi ini saya ganti ya, bukan food dan ini. Jadi ini aja. Apa tuh namanya? Carrefour masih ada nggak ya? Tulisannya Carrefour gimana? Carrefour, Carrefour. Dan juga misalkan di sini sama ini Lulu, kan ya? Gitu ya.
Nah, jadi ini, nah saat ini pertanyaannya seperti yang tadi. Nah, kemudian kalian olah. Hmm. Sini, sini, sini. Oh. Nah, semuanya sudah saya sediakan di sini, guys. Jadi, tinggal kalian gunakan ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Saki. Ya, Mas Zaki Maulana dari kelas C izin bertanya. Ini saya Mm-mm. mau memperjelas lagi sih, mungkin saya belum itu paham. Jadi yang saya dapat kelompok satu nih berarti dapat body shop dan melakukannya itu observasi pasif. Berarti yang Hmm. dimaksud observasi pasif itu berarti kita datang ke ke tempatnya ini, lalu melakukan observasi melihat tingkah laku dari konsumernya gitu. Betul. Melihat, mengamati. Ya. Ngamatinya takutnya kalau kalau misalkan ada konsumer jadinya kalau lagi di apa diliatin takutnya mereka nggak enak jadi gimana? Ya, kalian sambil ngapain? Sambil bawa camilan atau apa? Sambil ngobrol gitu lah. Pakai taktik lah. Ya. Baik Bu, terima kasih Kalau Bu. misalkan ada yang kalau misalkan ada yang ini gitu ya, kalian ini apa? Mohon maaf ini saya sedang eh, apa? Kalau misalkan sampai ada yang ini ya protes gitu misalkan, ini saya sedang ada tugas gitu kan, kasih aja nomor telepon saya itu nggak apa-apa ya Baik Bu. untuk Ya, memastikan. terima kasih Bu. Oke, silakan Yoga. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin eh, menjelas lagi dari pertanyaan Jaki ya Bu. Kalau observasi yang melihat eh, pembeli yang sampai membeli produk itu kan mungkin kita bisa stay di bagian kasir ya atau di bagian yang ibaratnya konsumen itu pasti melakukan pembelian. Cuma yang saya ingin pertanyakan ini kalau seandainya konsumen yang ditentukan yang tadi di silabus itu konsumen yang tidak sampai melakukan pembelian. Nah itu cara kita tahu ini melakukan pembelian atau enggak itu gimana Bu? Kan pasti kan konsumen Ya kan kan kita, hadir. Iya Bu. iya kan kita mengamati tuh, apakah orang ini sekedar lihat-lihat. Kalau sekedar lihat-lihat kan berarti dia nggak sampai ke kasir gitu kan. Nah, kalian apa mengamati tuh setelah ini orang ini mau kemana gitu kan. Kok dia nggak jadi beli nih? Oh, ternyata dia malah melipir ke toko sebelah gitu. Dan ternyata apa? Oh, ternyata mungkin kenapa dia nggak jadi beli di situ? Harganya lebih mahal kah? Atau produk yang dicari nggak ada kah? Gitu. Oke Bu. Itu Oke jadi oke. kalau misalkan ada orang yang nggak jadi beli, jangan cuman itu nggak jadi beli ya. Cuma gitu doang nggak, tapi kalian cari kenapa nih gitu. Atau apakah ternyata di Miniso tuh ternyata ada sesuatu yang janggal, ada bau-bau apa gitu misalkan. Itu ya. Atau misalkan nih orang yang akhirnya nggak jadi beli, tadi kan misalkan di TBS ya atau di Mustika Ratu ternyata di situ kan ada ini ya. Ternyata waktu kita mengamati tuh ini sebelum mereka melakukan pembelian ternyata dia melakukan ini loh apa tuh namanya sensory input ya. Jadi tuh melakukan melalui panca misalkan eh, raba meraba gitu kan dicium dulu tangannya apa tuh namanya lotionnya gitu kan terus dibau harum akhirnya dia beli gitu. Nah di situ kan ada tuh udah saya sepil nih apa materinya itu berarti kan sensory input ya gitu. Sebelum dia ke tahap pembelian ada di situ ada perilaku sensory input nih gitu. Melalui rangsangan yang masuk gitu.
Baik, Bu. Terus kemudian kalau untuk terkait masalah perizinan itu ada rekomendasi dari Ibu ya? Misalnya kita hadir ke sana terus kita harus menemui seseorang ini terus menjelaskan gitu atau seperti apa? Apa bisa langsung aja Ibu? Iya, bilang aja kalau kalian punya apa KTA ya, kartu itu mahasiswa tunjukin gitu kan, jangan tiba-tiba nyelonong suruh ngisi kuesioner kan nggak mungkin. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya dari Universitas Negeri Jakarta, ini KTA saya sedang melakukan analisis perilaku konsumen untuk tugas ujian akhir, apakah Anda bersedia gitu. Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Ayo sini sini. Pelan-pelan ini buat kawas. Enggak, Bu. Gimana Tadi Zaki? yoga, Bu. Oh yoga, yoga. Ya Ya, gimana yoga? untuk kelompoknya kelompok yang sudah terbuat yang kemarin ya, Bu. Iya Benar. betul, kelompok yang Nah, kemarin. terus berarti sudah bisa mulai melakukan kerjakan atau dari setelah kelas ini gitu ya, Bu. Nggak harus nunggu. Betul, betul. Jadi Siap. kalian, ya karena itu kan membutuhkan waktu ya dan effort gitu. Jadi kalian melakukan observasi. Kalau yang observasi itu nggak cuma 1 menit 2 menit ya kan. Terus kalian mengaitkan perilaku yang satu dengan teori. Ini masuk teori yang mana ya? Jadi jangan sampai lepas gitu ya. Perilaku ini tuh masuk teori yang mana? Perilaku garuk-garuk, misalkan ada garuk-garuk gitu tuh masuk perilaku yang mana? Itu kan kalian butuh waktu untuk berpikir gitu kan. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, jadi bisa kalian cicil, bisa kalian lakukan dari sekarang gitu. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke, nah terus ada lagi pertanyaan? Siapa nih? Ada yang resen nggak tuh? Maharani, Saya, Bu. Putri Dinda, silakan. Ya, Bu, izin bertanya. Kelompok saya kan cuma 3 orang ya, Bu. Tadi Hmm. minimal 4 orang. Nah, satu teman saya lagi, itu dia tuh jarang masuk kelas, Bu. Jadi Hmm. anggapannya saya cuma berdua, Bu. Jadi kok kayak gitu gimana ya, Bu? Cuma berdua. Iya, Ya udah nggak apa-apa. Itu kan eh, 1 orang minimal 1 ya. Minimal 2. Ya minimal 2. Berarti ya kalian ada 4 orang gitu. jadi 2 orang dari kelompok saya, 2 orang dari kelompok lain ya, Bu. Maksudnya gimana? Untuk 4 orang itu gimana ya, Bu? Dari kelompok saya 4 orang. Kamu kelompok berapa? Saya kelompok 1, Kelompok 1. ya, Tersisa 2 orang kan? iya. Tersisa 2 orang. Berarti kamu itu apa melakukan observasi minimal 2 orang. Dan Hmm. temenmu yang satu lagi itu minimal 2 orang lagi gitu. Berarti jumlah kalau dijumlah berarti ada 4 orang yang kalian observasi gitu. Yang kelompokmu observasi gitu. Paham nggak? Bisa dimengerti nggak? Jadi untuk kelompok saya cuma 2 orang doang ya, Bu? Iya, Oh iya. kita tetap 2 orang gitu. Ya, makasih, Bu. Oke. Terus berikutnya siapa nih? Ratu, Kinan, silakan. Oke, Bu Meta izin nanya. Jadi untuk salah satu anggota tim, jika nanti ada yang nggak aktif seperti salah satu anggota tim Maharani tadi, berarti nanti tidak usah dimasukkan saja ya Bu namanya. Iya, iya Saya dong. catat aja ya. Betul. Ya, Sih. berarti dia nggak akan mendapatkan nilai UTS gitu ya. Paling dapat D kan gitu. Oke, oke, siap baik. Terima kasih Bu. Mm, betul. Sama-sama. Terus siapa lagi nih? Udah, nggak ada lagi.
Nggak ada lagi yang bertanya, yakin? Nggak ada? Hmm. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan kalian bisa kerja mandiri. Nanti malam setelah saya free, nanti akan saya share ke GCR ya, materi dan juga yang tadi sudah saya sampaikan semuanya. Gitu. Oke? Oke, baik Ibu. Oke. Kalau begitu, saya tutup pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan UTS karena ini UTS, jadi jangan ini ya, pengerjaannya jangan asal-asalan. Karena ya kalau asal-asalan berarti nilainya juga asal-asalan. Jangan sampai nanti kalau nilainya udah keluar ada yang protes. Bu, kok nilai saya jadi begini? Padahal saya sudah mengerjakan tugas. Saya masuk terus gitu. Padahal sejatinya kalau cuma seperti itu kan cuman menggugurkan kewajiban ya. Tapi kalian belum melakukan yang maksimal gitu. Kan berarti nilai itu tercermin dari usaha kalian. Apakah usaha kalian biasa saja? Apakah usaha kalian maksimal? Gitu. Oke, kalau gitu saya akan share ya. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, Waalaikumsalam. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.